semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, video kali ini Ibu akan menyampaikan kontrak perkuliahan mata kuliah telaah buku teks SMA. Nah, jadi selama 1 semester ini Ibu ditugaskan untuk menyampaikan materi dari telaah buku teks SMA tersebut ya. Itu terdiri dari 2 SKS ya. Nah, oke, sebelum kita lanjut untuk kontrak perkuliahannya, Ibu perkenalan dirinya singkat saja ya, karena kan di semester sebelumnya kita sudah bertemu ya. Jadi untuk tampilan Ibu masih sama seperti dulu ya, dan untuk nama juga sama seperti yang dulu, tidak berubah, namanya Niwayan Ari Rusitayanti SPD MPD. Kemudian untuk tempat tinggal Ibu masih di sini di Blakio Abian Semal Badung seperti itu. Oke. Sekarang kita lanjut untuk kontrak kuliah kita yang pertama, yaitu kriteria penilaian. Nah, jadi kriteria penilaian ini Ibu gunakan sebagai acuan dalam memberikan Anda nilai untuk mata kuliah telaah buku teks SMA ini ya. Yang pertama itu adalah kehadiran atau absensi. Nah, karena sistem kita ini daring ya, kita tidak diperbolehkan untuk bertemu secara langsung seperti itu. Jadi untuk absensi itu Ibu akan memberikan tugas pada setiap setiap pertemuan kita atau materi yang Ibu sampaikan terlebih dahulu, kemudian nanti ada tugas seperti itu. Nah, disitulah Ibu akan mencatat absensi kalian ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah nilai UTS. Nah, jadi nilai UTS ini Ibu dapatkan nanti saat pelaksanaan UTS tersebut. Jadi untuk UTS itu kita menyesuaikan dengan waktu yang diberikan oleh pihak fakultas seperti itu ya. Nah, biasanya UTS ini berlangsung 7 kali setelah pertemuan pertama ya. Nah, kemudian kita lanjut untuk nilai tugas. Nah, untuk nilai tugas ini Ibu akan memberikan tugas individu ya. Jadi usahakan tugas individu ini dikerjakan dengan baik, kemudian dikumpul sesuai dengan waktu yang Ibu harapkan ya. Nah, kita lanjut nilai UAS. Nah, nilai UAS ini pelaksanaannya hampir mirip dengan UTS seperti itu. Jadi kita menunggu waktu dari pihak fakultas kapan waktunya untuk UAS kita akan laksanakan. Nah, biasanya UAS ini terlaksana setelah 8 kali pertemuan setelah UTS seperti itu ya. Nah, jadi nilai UAS, nilai UTS, nilai tugas, absensi, dan yang terakhir itu adalah hasil tugas ya. Jadi hasil tugas ini juga mempengaruhi kriteria penilaian Ibu, karena Ibu tidak mau nantinya Anda membuat tugas asal-asalan. Jadi hanya sekedar copy paste dari internet atau dari teman Anda. Itu Ibu akan cek satu-satu, dan kalau memang sama persis itu nilainya pasti Ibu kurangi seperti itu ya. Nah, itu beberapa 5 kriteria penilaian yang Ibu gunakan saat menilai Anda untuk mata kuliah telaah buku teks SMA seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk materi ajarnya. Nah, untuk materi ajar kita menyelesaikan dalam 1 semester ini ada 14 materi ajar ya. Yang pertama itu adalah unsur-unsur dalam kalimat seperti itu. Kemudian yang kedua itu jenis kalimat ya. Kemudian yang ketiga itu menganalisis kalimat. Kemudian yang keempat itu menganalisis alinea. Kemudian yang kelima itu membaca cepat dan proses membaca cepat ya. Yang keenam itu teknik membaca SQ3R ya. Kemudian yang ketujuh ciri-ciri buku teks. Kemudian yang ke-8 menemukan topik yang dibahas. Ke-9 menemukan pokok pikiran yang ada dalam alinea secara cepat. Kemudian yang ke-10 itu mengidentifikasi rincian pendukung.
ke-11 itu cara mencari sumber referensi. Yang ke-12 itu menemukan referensi. Dan yang ke-13 menganalisis referensi. Kemudian terakhir itu adalah menemukan referensi yang telah didapat secara benar. Nah, Ibu harapkan ke-14 materi ajar ini kita selesaikan dalam 1 semester dengan baik ya. Anda bisa memahami apa yang menjadi masing-masing isi dari materi yang Ibu sampaikan seperti itu ya. Oke, itu untuk materi ajarnya. Sekarang kita lanjut untuk buku panduan. Nah, jadi buku panduan di sini Ibu menggunakan 2 buku panduan ya. Yang pertama itu judulnya Telaah Kalimat, itu oleh Prof. Dr. Markamah dan Dr. Atika Sabardila M. Holmes seperti itu ya. Nah, yang kedua itu buku Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan SMA atau MA atau SMK atau MAK kelas 10. Nah, itu oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2017. Karena kita kan telaahnya itu buku SMA. Nah, jadi Ibu menggunakan buku SMA, diperuntukkan untuk SMA. Ibu mengambilnya kelas 10 ya. Dan yang ketiga itu Ibu mengambil bahan ajar dari internet, seperti itu, internet atau buku lain yang relevan dengan mata kuliah kita, seperti itu. Nah, jadi untuk buku panduan Anda juga boleh mengambil bahan dari buku yang lain, misalnya menemukan di perpustakaan atau di toko buku atau di internet, itu juga boleh. Dan kalau misalnya nanti ada temuan Anda yang tidak sama dengan apa yang kita sampaikan, seperti itu, nanti Anda bisa sampaikan ke Ibu, kemudian kita kaji bersama, telaah bersama, seperti itu ya. Nah, itu untuk buku panduannya. Nah, sekarang kita lanjut untuk deskripsi telaah buku teks SMA ya. Nah, jadi apa sih sebenarnya tujuan kenapa mahasiswa pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi ini diberikan mata kuliah telaah buku teks SMA? Itu tujuannya apa? Dan yang pertama yang kita perlu bahas itu pengertian dari telaah buku teks SMA. Yang pertama itu adalah telaah. Nah, apa arti telaah tersebut? Jadi telaah itu artinya menyelidiki, mengkaji ya, dan memeriksa, juga menilik, seperti itu ya. Itu pengertian dari telaah. Nah, kemudian kita lanjut buku teks SMA. Nah, ini Ibu dapatkan menurut Permendikbud nomor 8 tahun 2016. Pengertian buku teks itu artinya adalah sumber pembelajaran utama untuk mencapai kompetensi dasar dan kompetensi inti dan dinyatakan layak oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan pada satuan pendidikan, yaitu SMA, karena kita kan telaah buku teks SMA ya. Nah, kemudian untuk gabungan arti kesimpulan ya. Nah, jadi telaah buku teks SMA itu jadi diartikan adalah sebagai kegiatan untuk menyelidiki, mengkaji, memeriksa, dan menilik sumber pembelajaran utama untuk mencapai kompetensi dasar dan kompetensi inti dan dinyatakan layak oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan pada satuan pendidikan, yaitu SMA. Nah, di sini Ibu garis bawahi kompetensi dasar, kompetensi inti, dan dinyatakan layak. Nah, jadi telaah buku teks di sini ya, pengertian secara umum ya, seperti itu. Jadinya bagaimana seorang guru tersebut ya, seorang guru nanti Anda pasti lulusannya diharapkan ya menjadi seorang pendidik, seperti itu ya. Nah, jadi ketika Anda menjadi seorang pendidik itu yang disuguhkan kurikulum oleh sekolah, kemudian membuat RPP seperti itu. Nah, buku teks mana yang sesuai dengan kurikulum tersebut dan RPP tersebut. Nah, tentunya di dalam kurikulum dan RPP tersebut pastinya ada kompetensi dasar, kompetensi inti, seperti itu ya. Nah, itu harus disesuaikan dengan buku teks yang Anda gunakan ya. Jadi disinilah kita
belajar bagaimana Anda memilih salah satu buku yang memang bisa mencakup kompetensi dasar yang ada pada kurikulum yang Anda harus selesaikan dalam sekolah tertentu seperti itu untuk mata pelajaran olahraga tentunya ya. Nah, jadi Anda memilih seperti itu, Anda memeriksa, mengkaji seperti itu, menelaah apakah buku ini memang sesuai dengan kompetensi dasar dari kurikulum yang diberikan seperti itu. Apakah buku ini memang sesuai dengan kegiatan inti dari RPP yang Anda buat seperti itu ya, karena di dalam RPP itu kan pasti ada mata pelajaran tertentu yang memang harus disampaikan ke murid seperti itu. Nah, jadi Anda tidak boleh hanya sekedar menyampaikan alur dari RPP tersebut kan, tanpa Anda memiliki pegangan buku yang memang ada literaturnya seperti itu, yang pasti kajian yang ada di dalamnya seperti itu ya. Nah, seperti misalnya buku pelaksanaan sepak bola ya, mata pelajaran sepak bola. Nah, itu kan ada bagaimana seharusnya gaya menendang seperti itu kan ada. Nah, Anda harus mencari buku yang sesuai ya, buku yang sesuai dan pastinya dinyatakan layak oleh Kemendikbud seperti itu ya. Jadi dari buku tersebut Anda mengkaji RPP-nya, kemudian disampaikan ke murid Anda seperti itu ya. Nah, ini kan karena kita untuk SMA, jadi kita sesuaikan buku yang memang diperuntukkan untuk anak-anak SMA seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke tujuannya ya. Tujuannya agar apa? Nah, jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa di sini dirangkumkan bahwa tujuannya diberikan mata kuliah telaah buku teks SMA itu adalah agar mahasiswa itu memiliki kemampuan membahas, kemudian mempelajari, menyelidiki, mengkaji, memeriksa, dan memberikan kemampuan mencari buku teks ya, mencari buku teks pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi untuk SMA ya. Itu sesuai dan layak dengan materi pemahaman arti katanya, kemudian frase itu artinya gabungan kata, dan kalimat untuk membentuk kemampuan memahami dan menerjemahkan wacana tulisan, tentunya sesuai dengan kompetensi dasar, kompetensi inti, dan juga silabus yang digunakan. Nah, itu tujuan dari diberikannya mata kuliah telaah buku teks SMA ini seperti itu ya. Nah, jadi untuk kontrak perkuliahan kita sudah Ibu sampaikan. Jadi kriteria penilaian, kemudian materi ajar kita, kemudian buku yang kita pakai, buku panduan, dan juga deskripsi dari apa yang menjadi inti pengertian dari telaah buku teks tersebut, dan juga tujuan agar mahasiswa itu bisa seperti apa setelah mempelajari materi buku telaah buku teks SMA ini ya. Oke, Ibu harapkan agar selama 1 semester ini kita bisa menyelesaikan perkuliahan kita dengan baik, menyelesaikan materi-materi kita, dan tidak ada permasalahan yang berarti ya. Dan jika Anda ada yang kurang paham dengan kontrak perkuliahan ini, atau nantinya ada materi-materi yang kurang paham seperti itu, Anda bisa chat di grup atau bisa chat pribadi Ibu ya. Ibu akan siap menjawab pertanyaan Anda seperti itu ya. Nah, oke. Demikian penyampaian kontrak perkuliahan kita. Mohon kerjasamanya selama 1 semester ini agar apa yang menjadi tujuan kita bersama itu terwujud ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.